karena cuman mulai dari 600 jutaan teman-teman udah bisa beli rumah yang bisa dibilang 1 jam dari Tanah Abang, bener nggak kok? Bener ya? 1 jaman lah dari Tanah Abang. Rumahnya enak. Ini beda layout nih, kalau ini begini nih belakangnya. Yang ngedesain konsultan Garden by the Bay. Tuh ada bocoran dari Belinda. Keren amat. Hai, jumpa lagi sama kita dari Sektor Indonesia teman-teman. Hari ini kita lagi mau membuktikan sesuatu. Kan banyak yang protes tuh kemarin. Bang, kasih dong kita rumah yang harganya affordable. Nah ini kita lagi mau review yang harganya affordable. Tapi gue pengen ngetes nih. Ini adalah Kota Podomoro Tenjo. Harganya menarik. Tapi yang lebih menarik adalah ini gue sekarang dari stasiun dijemput langsung pakai feeder ya. Dan ini tuh ada pagi dan malam. Jadi kalau teman-teman nanti punya rumah di sini itu bisa ngerasain dijemput sama feeder seperti ini. Nah, sebelum kita ke rumahnya untuk ngelihat kayak apa rumah yang mau di-review hari ini, kita mau ke satu fasilitas yang baru jadi. Jadi gue pengen buktiin nih, ada rumah yang harganya affordable, fasilitasnya top, dijemput pakai feeder, tapi harganya tetap mantep. Tungguin ya, jadi kita mau ke Danau dulu, abis itu baru kita ke review rumahnya. Nah, sekarang kita udah turun. Kita lihat dulu kayak apa danaunya. Bisa keren ya. Ayo Bel, turun. Turun. Lupa. Tuh. Sini kita lihat dulu. Karena Belinda juga lagi mau nyari rumah buat investasi nih teman-teman di sini. Menarik banget. Jadi gue bawa sekalian biar dia nggak penasaran lagi. Karena gue cuma cerita-cerita doang. Yuk, sini yuk. Ini adalah danaunya teman-teman. Jadi lokasi yang mau dibangun, yang mau kita review itu adalah di situ. Tuh lagi dibangun. Jadi nggak usah khawatir dia nggak kebangun. Dan ini adalah lake-nya. Nah, ini lake-nya menarik banget. Di sini ada green belt-nya. Yang namanya green belt adalah seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa jogging di antara bunga-bunga. Mantep nggak? Jadi kalau kita mau beli rumah itu jangan cuma sekedar affordable, tapi harus ada fasilitas feedernya, harus ada fasilitas yang benar-benar udah dibangun dan bisa dilihat tuh emang lagi dikerjain. Udah, sekarang kita mau review rumahnya. Hai, jumpa lagi sama kita dari Sektor Indonesia. Hari ini gue lagi ke satu tempat yang jadi favorit gue. Kenapa? Karena harganya affordable nih. Cocok banget buat teman-teman yang lagi nyari rumah pertama. Karena harganya affordable tapi dibikinnya nggak murahan. Kenapa nggak murahan? Teman-teman bisa lihat lingkungannya. Lingkungannya tuh bagus banget. Gotnya ukurannya gede-gede. Coba, di tempat mana lagi yang harganya affordable tapi punya infrastruktur sebagus ini? Ini adalah Podomoro Tenjo. Nah, yang menariknya di Kota Podomoro ini itu kita ada 4 fasad nih di perumahan terbaru mereka. Jadi fasad itu teman-teman bisa pilih yang mana sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, yang kedua adalah harganya benar-benar affordable banget karena cuman mulai dari 600 jutaan teman-teman udah bisa beli rumah yang bisa dibilang 1 jam dari Tanah Abang, bener nggak kok? Bener ya? 1 jaman lah dari Tanah Abang. Cuman kan zaman sekarang itu Kota Jakarta itu bisa dibilang udah nggak magnet lagi. Maksud gue adalah perkantoran-perkantoran udah mulai pindah ke BSD, Bintaro, segala macam. Bayangin kalau misalnya kita ngantornya di BSD atau Bintaro, kesini cuma 20 menit. Dan yang gue suka adalah karena ini dibuat sama pengembang yang besar, Podomoro. Sekarang tuh baru 8 bulan yang lalu gue lewat sini, belum ada flyovernya. Dulu tuh gue ngoceh mulu, nih andaikan nih ada flyovernya beneran dibangun, ini pasti macetnya bener-bener nggak akan ngeganggu kita. Sekarang baru 6 bulan gue kesini lagi, udah jadi sekarang flyovernya. Kenapa? Karena ini adalah pengembang besar Podomoro. Dan yang lebih kerennya lagi, sekarang itu udah ada stasiun punya mereka sendiri. Nah itu bener-bener nanti ketika teman-teman beli satu properti itu kadang-kadang banyak yang ngoceh nih di Instagram, di mana sekarang di TikTok. Wah bang, properti itu nggak naik harganya. Tergantung lokasinya. Kalau lokasinya sunrise property atau sebuah kota yang baru dibangun, berarti nanti dia ada perkembangan terus. Setiap perkembangan satu harganya naik, setiap perkembangan satu harganya naik, setiap perkembangan satu harganya naik. Dan bayangin aja, ini gue kasih bocorannya. Di sini nanti akan ada tol langsung dari BSD, Bintaro, itu langsung ada tolnya ke sini. Yang harganya 600 ini, nggak mungkin lah dijual 600, bener nggak? Iyalah. Pasti udah 1 lebih, hampir 2 kali. Karena itu pernah terjadi dulu. Dulu gue pernah beli rumah pertama gue itu, dibilangnya sama teman-teman gue, ini tempat jin buang anak nih. Tapi gue tahu itu sunrise property, ya kan? Pas gue beli, 5 tahun kemudian ada tolnya.
Pas gue beli 5 tahun kemudian jalan tembusnya dibikin. Setiap 5 tahun itu kenaikannya gila-gilaan. Jadi ini adalah salah satu pilihan gue. Kenapa? Karena gue udah muter tadi ke situ. Gue pikir nih cuma bakal jadi investasi doang kan kok. Bener nggak? Iya. Doi, ternyata Doi, ini pas gue muter tadi, gue ngecek dulu. Ternyata dari 100 rumah yang ada nih, misalnya ya, dari 100 rumah, itu 80-90% bener-bener diisi orang. Nah, jadi bukan buat investasi doang. Nah, ini adalah rumah yang mau kita review, teman-teman. Ini adalah Edelweiss Cluster Premium Type, jadi 8x17. Yang ini tuh harganya di 800-an, land size-nya itu di 136 meter persegi dan building size-nya 40 meter persegi. Nah, kalau teman-teman bisa bayangin, nanti satu saat ketika kita beli rumah ini tuh punya land size yang besar, jadi teman-teman bisa tingkatin lagi karena tanahnya masih besar, bisa tambah kamar di belakang atau bahkan ditingkatin. Yuk, sekarang kita bahas dari atas dulu. Karena ini tipe premium teman-teman, dia udah menggunakan atap flat beton. Abis itu di bagian depannya ini dia udah pakai GRC teman-teman buat list plangnya. Jadi udah pasti baja ringan. Jadi teman-teman mesti tahu material-material zaman sekarang itu adalah material-material yang ngebuat rumah itu lebih awet. Kalau teman-teman mau lihat perumahan yang harganya affordable, dilihat dari materialnya. Teman-teman bisa lihat di sini dia menggunakan material GRC. Di bagian sininya teman-teman bisa lihat ini udah di dak beton, jadi enak banget nih. Begitu kita masuk, teras kita tuh nggak akan tampias-tampias air masuk ke dalam pintunya. Biasanya ini yang diirit-irit salah satunya. Habis itu di sebelah sini, teman-teman bisa lihat juga udah ada permainan topi-topiannya dan ada permainan profilnya yang ngebikin rumah ini tuh nggak akan ngebosenin bertahun-tahun ke depan. Oke, sekarang kita bahas lagi di bagian sininya. Untuk membuat rumah ini tuh terlihat lebih modern, teman-teman. Jadi di bagian sininya itu dicat warna abu-abu gelap. Udah menggunakan aluminium warna hitam. Udah ada yang tipe profilnya dan udah dikasih variasi. Variasi-variasi seperti ini kecil-kecil, tapi itu yang membuktikan kalau Podomoro itu serius bikin rumahnya, bukan cuma sekedar harga murah doang. Nah, kalau di bagian sini ya teman-teman bisa lihat ini karpetnya emang menggunakan semen, tapi teman-teman bisa lihat ada permainan tali airnya dan cukup rapi untuk rumah seharga ini. Yang gue suka lagi sekarang kalau kita lihat di sebelah sini, ini ada temboknya nih. Nah, kalau yang zaman dulu kita pernah ke sini, di sini tuh nggak ada temboknya, jadi bisa los aja masuk ke dalam. Kalau sekarang udah dibikinin tembok nih, jadi taman kita itu lebih private. Oke, sekarang kita bahas lagi ke bagian sini. Gue suka sini naiknya, jadi ada stepnya. Ada berasa rumahnya ini tuh jadi lebih mewah. Karena ada 2 step, ada tingkatan gitu. Kalau tingkatannya cuma 1, kayaknya kurang megah. Kalau ini kan berasanya lebih tinggi lagi. Mau naik ke rumah itu lebih terlihat mewah. Nah, begitu masuk teman-teman. Wah, ini dari pintunya aja juga nggak dibikin polos-polos, jadi benar-benar Ruko ya, Man? ya di duko loh. Habis itu udah ada permainan profilnya. Nanti kalau teman-teman beli rumah di sini jangan lupa pakai apa? Pakai smart door lock. Habis itu di sini udah pakai model pelor. Jadi teman-teman kalau pengen yang nggak ada handle-nya itu pakailah model pelor seperti ini. Bisa ditutup dan begitu masuk gue suka banget sama layoutnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini lega loh untuk ukuran rumah seperti ini. Begitu masuk di sebelah kanan sini itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat buat naruh kopi. Kalau ini dia pakai solid surface teman-teman, jadi rapi banget ya. Solid surface sekarang juga jenisnya macam-macam, ada yang seperti ini, motif-motifnya terrazzo gelap. Banyak yang nanya juga tuh, kalau pakai solid surface gini nanti perawatannya kayak gimana gitu kan? Bisa tinggal dipoles lagi ulang, nanti bisa jadi rapi lagi. Nah, ini selain bisa jadi tempat kopi, yang gue suka adalah ini bisa jadi tempat untuk naruh sepatu dulu, ada space-nya gitu. Di sebelah sini tuh ada jendelanya. Bayangin kalau rumah-rumah zaman sekarang itu harga-harga segini pasti nggak ada jendela-jendela gini karena udah habis. Kalau ini kan masih ada taman ya, lihat deh. Tuh, masih ada tamannya. Besar lagi dan taman itu udah private gara-gara udah ada temboknya. Jadi kita nggak perlu lagi nambah-nambahin duit buat bikin tembok. Jadi di sebelah sini dia menarik dan ini satu garis, satu line teman-teman. Sama dapurnya. Nah, di sini tempat buat naruh dispensernya. Rapi banget. Ini gunain HPL aja sederhana nih, HPL juga teman-teman. Dan yang gue suka adalah desainernya taruh di sini ada gray mirror. Nah, gray mirror ini membuat pantulannya itu jadi
membuat si ruangan ini menjadi lebih besar. Dan yang gue suka adalah ini sesuai sama Feng Shui karena dia berhadapan sama meja makan. Bisa menggandakan makanan. Jadi kalau teman-teman punya rumah, bisa dikasih kaca yang menghadap ke meja makan seperti ini. Tapi biasanya norak ditaruhnya. Kalau ini kelihatannya malah jadi keren. Makanan jadi ganda, rezeki berlimpah ruah. Ya kan kok biasanya kadang-kadang tuh, oh Feng Shui, kasih aja kaca jeblek gitu, jelek ya. Jadi kalau naruh kaca juga harus nggak norak kayak gini. Nah ini masih ada komporen di sebelah sini, ini simple aja. Kalau teman-teman nanti beli rumah ini supaya ini rumah lebih rapi lagi, naikin lebih ke atas juga masih bisa, teman-teman. Dan yang gue suka di atasnya itu mereka nggak pelit nih. Adem makanya, Man. Adem makanya. Kenapa? Karena mereka pakai Cremona. Cremona itu adalah jenis kuda-kudanya dari baja ringan yang ngebikin dalamnya itu bisa mengikuti bentuk atap. Nah, sekarang teman-teman bayangin, kalau developer yang pelit, mereka pasti akan ratain aja. Kenapa? Karena bikin rata begini, gypsumnya itu pasti lebih irit daripada kita bikin miring seperti ini. Nah, ada satu yang unik, kalau pengen bikin plafon model seperti ini, bisalah bikin model seperti itu untuk naruh downlightnya. Nah, oke, sekarang kita menuju ke sebelah sini, teman-teman. Di sini ada ruangan buat TV-nya. Gue suka dimiringin kayak gini ya. Dia benar-benar hemat space. Ini sederhana aja, pakai HPL. Di sininya semuanya top table. Ini paling bagus sih. Kalau di satu rumah itu, kalau emang bisa, bagian top-topnya itu pakai marmer, pakai solid surface, atau pakai sintered stone, apa segala macem. Jadi, bagian-bagian yang suka ditaruh-taruh barang itu akan selalu awet. Nah, ini adalah bagian TV-nya. TV-nya lucu ya. Ini cuma dikasih bracket yang model miring aja. Jadi kita bisa nontonnya seperti ini. Dan di sini supaya bagian elektroniknya ini tuh nggak gampang kehujanan, dikasih ada partisi kaca. Ini lucu banget sih. Gue suka banget nih. Taman kering, Man. Taman kering, iya bisa buat duduk-duduk. Gue suka. Dan ini yang paling menarik adalah batu alam ya. Ini batu alam ya, teman-teman. Ini tuh sebenarnya ternyata sekotak-sekotak gini ya. Tuh, sekotak. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya. Jadi ternyata kalau kita mau bikin batu alam yang rapih itu bisa beli yang modelnya sekotak-sekotak seperti ini. Di sini masih ada skylight lagi. Nah ini penting nih. Penting banget. Nih, cuman nggak dibuka sih sayangnya. Kalau gue sih gue buka sedikit. Biarin air masuk sedikit lah. Nggak apa-apa, tapi kita punya udara gitu. Cuman ini emang konsepnya pakai AC. Jadi dia ngadepinnya cuma mataharinya aja. Gue bisa bayangin kalau ini gue buka, itu gue buka jendelanya, anginnya, sirkulasinya benar-benar mantap. Dan yang gue suka karena ada cegokan seperti ini, membuat di bagian sini tuh masih ke bagian jendela. Oh, jendela kamar mandi. Nah, cuman sayangnya kalau gue sih gue bikin zigzag nih supaya udaranya lebih bagus lagi. Oke, sekarang kita menuju mana? Kita menuju ke sini. Ini adalah kamarnya yang pertama, teman-teman. Ini kamar anaknya. Simple aja, ukurannya 2,5 berarti. 2,5 kali 3. 2,5 kali 3. Simple. Peletakannya juga enak, tapi yang gue suka karena ada taman dalamnya, dia jadi punya jendela. Double ya, depan belakang. Iya, depan belakang. Adem banget ini pasti. Dan apa ya? Sehat gitu. Sehat. Ini menurut gue, ya itulah bedanya Podomoro ya, karena Podomoro itu kan adalah sebuah perusahaan yang besar. Jadi arsiteknya juga pasti sangat memikirkan sirkulasi. Kenapa? Karena kalau dengan sirkulasi yang baik di satu rumah, nggak mungkin lembab, nggak banyak komplain. Customer-nya juga jadi nggak banyak komplain ke developer. Jadi sebenarnya mutualisme. Customer-nya dapat rumah yang nggak lembab, developer-nya nggak dapat komplainan. Gitu. Iya. Terus rumahnya juga sehat, Man. Rumah sehat. Rumahnya sehat, bayar KPR lancar. Rumah sehat, bayar KPR lancar. Oh, bener juga loh. Bener-bener masuk akal. Pantesan lu lancar banget ya bayar KPR ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga nih cara mainin plafonnya di sebelah sini seperti ini. Ini simple aja, semuanya pakai HPL. Habis itu di sini pakai list aluminium. Ini gue suka sih gue. Emang kalau di rumah yang compact kayak gini harus punya satu meja yang multifungsi, bisa dipakai buat belajar. Jangan lupa selalu ditambahin tempat penyimpanan. Di sini bisa buat naruh bolpen, naruh apa segala macam. Oke, bisa naruh apa lagi kok? Macam-macam. Kan nggak ada hidden-hiddennya kan? Macam. Nah ini teman-teman, ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya cukup enak sebenarnya, gue suka. Begitu masuk ke dalam sini tuh kita langsung ketemu wastafel nih. Ini yang gue bilang sayang nih mestinya. Kasih zigzag nih. Nah ini langsung ketemu wastafel di sini. Toto nih, habis itu di sini juga udah ada showernya, dan yang gue suka udah ditaruh di ujung nih. Ini developer gara-gara arsitektur jadi selalu naruh di ujung nih, mantep. Jadi air udah pasti ke ujung. Dan ini emang nggak dipasang semua,
karena pertimbangan budget gue rasa. Tapi nanti kalau teman-teman beli rumah ini bisa ditambahin ubin. Dan ubin yang dipilih sama dia, gue suka ubin ini awet, nggak akan terlalu kelihatan jamur airnya, warnanya juga bagus, dan nantinya kalau dipadu padan sama teman-teman beli di sini, belangnya tetap enak. Kalau dikasih warna gelap ya bayangin deh, pasti bagus juga. Iya. Gitu. Jadi di bawah sini itu terang, di bagian sininya tuh gelap, dan dia nggak kena air, jadi awet. Sedangkan di bagian bawahnya dia tetap putih. Pemilihan warnanya juga bagus. Tapi yang pasti udah toto semua, dan sekarang kita menuju ke bagian sini. Ini adalah kamar tidur utamanya. Wow. Kamar tidur utamanya enak, punya jendela di situ. Ada space untuk naruh lemari. Nah, ini kan lemarinya display aja ya. Saya dalam artian ini cuman cocok buat orang-orang yang selalu rapi. Boleh juga nih modelnya. Long dress. Bayangin, teman-teman beli rumah ini, pulang istri udah pakai pakaian begini, ya kan? Masih nggak rajin bayar KPR, Oh, iya. terlaluan. Lu mau enaknya doang, bayarnya nggak mau, gitu kan? Betul. Oke, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Ini menarik ya. Oh, ini lucu juga nih kok. Bumpuk ya. Jadi ini tuh dibikin begitu tuh di profil. Oh, dilapis ini lagi. udah beli jadi nih gua tahu. Iya. Habis itu dilapisin kayak begini. Enak juga ternyata. Dan rapi lagi. Bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman. Boleh. Jadi murah, meriah, tapi tetap terlihat mahal. Dan yang bisa ngeliat murah juga sebenarnya cuma gua doang sih. Atau yang biasa berkecimpung Iya, di situ. iya, iya. Tapi kalau tamu-tamu teman-teman pasti ngeliatnya mahal-mahal aja nih. Padahal sebenarnya ngakalinnya lucu. Menarik. Ini pakai wallpaper. Jadi kalau wallpaper itu dipadu padan sama HPL selalu bagus menurut gue. Jangan lupa tapi di sini di silent selalu supaya rapi. Ada lampu gantung seperti ini itu menarik. Kenapa? Karena ini hemat space daripada ditaruh lampu yang ada di bedside table gitu. Ditaruh dia akhirnya bedside table kita biasanya penuh. Kalau ini menarik. Di bawahnya tetap terang, meja kita tetap dapat full. Simple aja semuanya, tapi kalau teman-teman suka sama backgroundnya seperti ini, cara mereka naruh-naruh ambalan segala macam, bisa pause video ini, habis itu bawa ke tukang favorit kalian. Dan ini yang gue suka, ini tuh tipis aja di bagian sini, dihitung sama dia, kalau pala tuh nyender, di sininya nggak kena, karena ini dipanjangin supaya bisa dapat naruh buku. Nah, ini ada perbedaannya kan ini sama ini. Menarik. Nah, dari kamar ini, kamar utama kita menuju ke bagian belakang. Enak ya. Ini Asli. kalau buat anak muda mah seru banget. Kenapa seru? Enak buat ngumpul-ngumpul. Bener. Udah diciptain buat ngumpul-ngumpul. Karena di bagian sini itu masih bisa ditaruh satu set kursi bar seperti ini. Di sini ada pekerasannya. Bisa di bagian sini nih. Waduh, enak. Barbecue setiap hari dong. Bisa duduk tiap hari nih. Gila, seru ya. Tamannya itu loh, Man. Istri lu pakai baju tadi ada di bunga-bunga sambil nunggu lu di sini. Wey, gila. Waduh. Enak banget. Jadi masih ada sudut-sudutnya begini. Dan yang gue suka sebenarnya kalau masih kurang luas, kalau ini kan buat orang yang suka bunga ya. Tapi Iya. kalau orang yang nggak terlalu suka bunga, ini masih bisa dikerasin lagi, masih bisa bikin meja makan di situ. Atau nantinya ini masih Pengembangan. bisa buat taruh tambah kamar lagi, Bener-bener. ya kan? Kalau ada anak satu bisa tambah kamar lagi, karena bisa dijebol di bagian dapurnya. Atau kalau emang ngerasa kurang puas sama ukuran dapur sama ukuran ini, ya bisa dijebol lagi, kita jadi punya satu dapur dan meja makan yang luas. Tapi tidak mengorbankan bagian belakangnya yang backyardnya enak banget ini. Menarik. Dan ini semuanya teman-teman bisa lihat cara dia ngeletakin AC-nya. Jadi nanti kalau teman-teman beli rumah di sini, lihat deh cara naruh letakin AC-nya udah di sini. Dia tuh udah tutupan sama dak beton ini. Jadi rapi. Di bagian sini juga ketika kita nongkrong nggak akan kesembur kompresor AC yang panas. Dan di sebelah sini bisa ditaruh. Kalau gua akan taruh di makin ujung lagi. Kalau gua taruh makin ujung lagi, di sini gua tetap nongkrong enak tanpa ada hembusan yang deket sama gua. Jadi adem. Menarik. Itu tadi adalah salah satu pilihan teman-teman. Tapi ada juga satu pilihan yang ini nih. Ini ada yang gua rekomendasiin juga buat teman-teman. Kita review singkat aja ya. Jadi yang ini adalah premium type juga. Land size-nya 136, building size-nya di 37 meter persegi. Inilah posisinya. Kayak gimana layoutnya? Nah, begitu masuk ke sini, berbeda nih layoutnya. Kalau yang ini, begitu kita masuk, teman-teman langsung ketemu satu tempat seperti ini. Ini living room-nya, close langsung seperti ini. Lihat deh inner garden-nya, modelnya beda. Nih, inner garden-nya modelnya seperti ini. Menarik juga. Nah, ini maksud gue tadi, ini tetap dingin loh.
Maksud gue tetap dibuka sedikit kayak begitu. Tapi Oh, ini pakai iya. AC gue tetap dingin. Nah ini menarik di sini. Bisa di sebelah sininya. Ini adalah kamar tidur anaknya. 2,5 kali 3 juga. 2,5 kali 3 juga. Di sini dia langsung dapurnya. Di sini. Kamar mandinya sama ukurannya, gede juga, dan gue suka selalu ada jendelanya di situ karena ada inner gardennya. Dan ini adalah kamar utamanya. Oke, menarik banget. Yuk, sekarang kita lihat ke belakang ya, belakangnya. Nah, karena ini lebih kelihatan compact, di sini meja makannya modelnya seperti ini. Bundar. Yuk, sekarang kita ke belakang. Enak. Lihat dong, sama modelnya. Wah, gede juga. Gede juga nih. Kadang-kadang ada kafling spesial juga kok yang masih ada tambahan di belakang. Wih, lebih enak lagi. Lebih enak lagi. Bikin kemah di Gila, belakang ini kan. enak sih. Rumahnya enak. Ini beda lewat nih. Kalau ini begini nih belakangnya. Desain Siapa? Yang ngedesain konsultan Garden by the Bay. Tuh ada bocoran dari Belinda. Pantesan. Keren amat. Banyak kok tanaman-tanaman. Jadi gimana kalau misalnya ini terjadi 10 tahun yang lalu, Beli. kayak kita masih muda dulu gitu. Lo beli nggak? beli. Gue suka banget sama ini. Lo suka banget sama Asli. ini. Jadi kalau lo milih yang ini apa yang sebelah sana? Wah, susah. Susah ya. Dua lah. Jadi dua. Dua-duanya lah. Tapi kalau gue lebih suka yang ini. Kalau gue. Gimana kalau Gitu ya? teman-teman? Terus kolom komentar ya. Kenapa sih kita harus beli rumah di kota Podomoro Tenjo ini? Nomor satu seperti yang gue tadi bilang sama teman-teman, ini adalah sunrise property. Artinya properti ini, kota ini tuh baru banget dibuat. Masih panjang umurnya. Perkembangannya itu akan luar biasa banget. Nah, ketika kita membeli properti itu sudah di harga yang tinggi, tentu kita nggak akan terima kenaikan harga propertinya. Banyak daerah-daerah seperti di kota-kota yang sudah padat penghuninya, udah nggak mungkin lagi ada perkembangan, nggak mungkin lagi ada pembuatan tol, nggak mungkin lagi ada penambahan stasiun, itu harganya akan stuck. Sedangkan kalau misalnya kita ada di satu daerah yang sunrise property seperti ini harganya juga akan mengikuti perkembangan dari kota Podomoronya. Nah, salah satunya adalah di cluster ini. Di sini juga akan ada Edelweiss Lake Garden. Ini menarik banget. Jadi ini adalah sebuah danau yang di sekitarnya itu akan dikelilingi sama green belt. Jadi teman-teman di sini akan bisa jogging dengan nyaman banget. Dan bisa jadi area rekreasi juga buat anak-anak. Habis itu ada Edelweiss Clubhouse Gardenia Eco Park. Ini keren banget sih. Podomoro itu punya satu konsep yang keren. Dia akan buat satu clubhouse yang standarisasi. Dan gue udah pernah ke sana. Videonya udah pernah juga ada di arsitektur. Itu keren banget. Satu clubhouse yang besar, lengkap, dan gak ada dipunyain sama developer lain. Habis itu, di sini yang menarik juga akan ada stasiun Grand TOD, dan itu benar-benar ada di dalam kawasan. Akan ada Masjid Agung Aliklas Podomoro juga. Nah, kalau dari bocorannya kan kalau kita mau beli rumah itu kita harus tanya fasilitas-fasilitasnya. Tadi gue udah nanya-nanya, bakal ada rumah sakit di sini, tapi gue nggak boleh sebutin mereknya dulu. Habis itu bakal ada sekolah juga yang besar, terkenal. Cuman gue juga belum boleh sebutin mereknya, supaya surprise. Nah, jadi kalau teman-teman melihat sebuah properti itu harus melihat fasilitas dan sekolah-sekolah yang mau masuk ke sini. Rumah sakit yang mau masuk ke sini. Nah, sekarang kita masuk ke acara. Yang paling penting di acara kita itu masalah duitnya. Ini tuh menarik banget teman-teman. Startnya itu dari tanah yang 98 dan bangunannya 37. Harganya itu di 592 jutaan. Bahkan di bawah 600 jutaan. Cicilannya itu bisa di 4 jutaan sebulan. DP-nya cuma 10%, 63 juta, teman-teman. Jadi, teman-teman kalau sekarang yang masih muda-muda, bayangin kalau teman-teman nanti kerjanya di BSD atau kerjanya di Bintaro, ini tuh cuma 20 menit ke sini. Teman-teman bisa punya rumah, bisa punya quality hidup yang bagus karena dekat sama rumah. Harganya di 592 juta dan cicilannya di 4,1 jutaan per bulan. Nah, kalau yang paling besar atau sebelum paling besar deh, yang tadi kita review itu teman-teman, itu ada di tanah 138, bangunannya di 47, harganya bahkan belum sampai 800-an, 796 juta teman-teman. Dan cicilannya itu di 5,5 juta aja sebulannya. Ngerasa kurang gede? Ngerasa ini udah investasi yang top? Teman-teman bisa beli rumah yang lebih besar lagi.
Tanahnya 185, bangunannya di 47 juga, cicilannya di 6 jutaan, harga cashnya di 958 juta lah. Tapi kalau gua lebih milih beli 2 langsung. Ya 1,5 lah. Tapi punya tanah 270-an meter. Kayaknya buat Gen Z yang masih bermimpi untuk punya rumah besar, ini adalah salah satu pilihan yang tepat karena nomor 1, dia masih Sunrise Property, dan nomor 2, harganya benar-benar affordable banget. Sampai jumpa di channel kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitek Indonesia, kita juga punya TikTok @arsitek Indonesia. Bantu follow ya. Ciao.